Untuk teman-teman yang masih di belakang yang masih berdiri, mohon maju ke depan mengisi bangku yang masih kosong. Sekali lagi untuk teman-teman yang duduk di belakang, mohon maju ke depan mengisi bangku yang masih kosong. Shalom teman-teman semuanya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Tuhan memang luar biasa karena Tuhan telah memberi kesempatan pada kita untuk bertemu di gereja ini dengan keadaan selamat, dengan hati yang gembira. Mari kita awali ibadah Natal pada siang hari ini. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, Tuhan memang sungguh luar biasa. Tuhan memang sungguh baik dalam kehidupan kita. Engkau sungguh baik.
bersyukur kepadamu Bapa, oleh anugerah-Mu, oleh kemurahan-Mu, oleh kasih sayang-Mu, kami hidup sampai hari ini. Dan sungguh kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini anak-anak-Mu PPA di tempat ini dan juga di Banyitowo SMP SMA memperingati hari kelahiran-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau memberkati acara ini dari awal sampai akhirnya nanti. Kami mohon perlindungan Tuhan, Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami, mengurapi kami semua, secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya sapa sekali lagi. Shalom saudara semuanya. Apakah Anda merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Jika Anda diberkati Tuhan, saya minta kalian saling berjabat tangan kanan dan kiri. Mari mengucapkan selamat hari Natal. Puji Tuhan. Mari kita ramaikan dunia ini dengan kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian dengan pujian Hai Dunia Gembiralah. Dengan badi berdiri. Bersama
lihat-lihat kok yang di belakang sana sini nggak cuma tepuk tangan, nggak nyanyi, cuma diem aja. Kalian semangat apa enggak? Mari kalau semangat, saya ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu lagi. Mari kami menyanyikan lagu Nyalakan Apimu. Lebih semangat ya teman-teman semuanya. Boleh sambil loncat-loncat. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah tangan berhenti. Jangan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajar namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Dengan pujian mukjizat terjadi. Mari buka tangan, mengalirkan kuasamu. Kuasamu nyalakan apimu, ku nyanyi. Jiwa bebas terlepas. Bersemangat terhempas, nama Yesus pemenang, Nama Yesus jawaban. nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajar namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Dengan pujian mukjizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Beri kemenangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya yaitu berita Natal yang akan dibacakan oleh Saudari Reva Septianti dan
Saudari Luna Arnelita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Berita Natal yang diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Untuk selanjutnya yaitu penyalaan lilin. Mari kita awali dengan menyanyikan lagu Malam Sunyi Senyap. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilakan. Bintang-bintang
Puji Tuhan karena kita melewati acara pada sampai hari ini dan waktunya kita akan menerima berkat rohani yang akan disampaikan melalui firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita angkat satu pujian yang mengatakan tak terbatas kuasa Tuhan. Caramu mencintaiku, kau ada di
sebelum kita berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk yang kesekian kalinya kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, oleh karena waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan secara khusus kami boleh memuji, bersukacita dan merayakan Natal yang menyenangkan. Mari Tuhan, sebentar kami akan berbagi tentang kebenaran firman-Mu, pesan Natal untuk kami semua, baik hamba-Mu dan kami semua juga ruangan ini. Biarlah Allah yang memberkati. Menyerahkan waktu ini untuk Roh Kudus yang sepenuhnya berkarya. Demi nama Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya minta maaf buat Bapak Ibu Majelis, karena asumsi saya ini khusus untuk teman-teman muda, jadi modelnya ya anak-anak muda begitu ya. Jadi kalau misalnya kostumnya, Pak Pendeta celana jin katok pakai baju lengan pendek, ya asumsi saya anak-anak muda. Jadi biar saya tidak terlalu jauh, kan usia saya memang baru ya sedikit lah di atas teman-teman sekalian ya. Perlu perkenalan enggak? Terus kenal ya? Belum? Belum. Oke. Nama saya Kamto. Nama lengkapnya Nathaniel Sukamto. Nama saya Kamto. Saya aslinya dari Cindewulo. Saya alumnus PPA sini juga. Angkatan yang pertama ya Bu Tuti ya. Saya angkatan pertama. Kebetulan saya menjadi seorang pendeta di GITJ Sebatoro Agung. Jadi kalau dari alun-alun Juwana ke selatan kira-kira 4 kiloan, itu tempat saya ikut melayani di sana sejak tahun 2007 sampai sekarang. Saya sudah menikah, istri saya satu, jangan tambah lagi, namanya Chandra Dewi Nugraheni. Beliau mengajar sebagai guru di SMK Negeri 1 Pati. Yang saya tahu di Puncel itu ada beberapa muridnya, termasuk anaknya Bu Uni atau siapa yang kembar Diko itu yang kemarin saya baru ketemu. Kami diberi anugerah 2 orang momongan, cewek dan cowok. Yang cowok namanya yang cewek yang barep ya, namanya Prasasti Setiani Gusti, panggilannya Sasti. Lalu anak kedua cowok namanya Tinunggiling Gusti. Jadi kami nikahnya lama baru punya anak begitu. Jadi begitu diberi anak kesundulan. Jadi istri ngajar, saya juga dosen. Pak Har pernah menjadi auditor di kampus kami. Tak tanya Pak masih gak jadi lagi katanya. Oh enggak, sekarang berhenti. Nah ada teman belajar saya di sini, ada Dek Rahma, Email, lalu ada Cindy, Bella ya, Bella apa Cindy ya? Bella ya Bella. Di mana anaknya? Oh itu di situ ya. Nah gitu jadi silahkan kawan-kawan semua boleh panggil saya Mas Kamto juga boleh. Nek mentolo undang, toh Kamto, aku yo noleh tenan. Silahkan panggil saya Om Kamto ya monggo, Pak Kamto ya silahkan, Mbah Kamto ya monggo ora apa-apa. Ning sampai undang aku Tante Kamto. Oh, awas lo ya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang tema kasih yang mempersatukan. Diangkat dari teks firman Tuhannya 1 Petrus pasal 1 ayat 22 yang ayatnya ngomong gini. Silakan kalau teman-teman bawa Alkitab dibuka, yang bawa Alkitab silakan dibuka. Tapi tolong jika ada notifikasi mau itu IG, mau itu WA maupun Facebook jangan dibaca ya. Kita fokus ke next ayatnya sekali lagi, klik sekali lagi. Nah ayatnya ngomong gini. Kalau kamu bawa silakan dibuka. Kalau enggak bawa silakan lihat temanmu yang bawa. Sebelahmu enggak bawa, lihat sebelahnya lagi. Nek enggak bawa juga wis menengon delok kono. Nah ya. Saya tulis ayatnya di situ. Bisa kita baca sama-sama teman-teman? Yuk, 1, 2, 3.
Nah, nanti kita akan kupas tentang kasih yang mempersatukan. Cuman buat saya yang lekat dengan dunia sosmed, ya, teman-teman pasti punya HP semua toh? Nah, kita sedang menghadapi serangan dari para pencemooh seputaran Natal. Klik, paling tidak ada beberapa pertanyaan yang sering diserangkan kepada kita orang-orang Kristen. Misalnya gini, klik next, klik satu lagi. Nah, wong Kristen ki lucu, satu-satu dek, ya, wong Kristen ki lucu. Yesus itu manusia kok dijadikan Tuhan. Atau malah yang bahasanya Yesus itu sekedar nabi kok dijadikan sebagai Tuhan. Kocok ki wong Kristen. Malah yang gara-gara Elia Miron yang ada di podcastnya Dr. Richard Lee, geger kan antara Isa dan Yesus gitu ya. Kita tidak punya waktu untuk bahas itu, tapi nanti saya akan sebut sedikit. Next, atau pertanyaan yang kedua. Stop. Ya, boleh kadang dibuka kok sekali lagi. Ini saya ngomong maaf ya agak vulgar. Wong Kristen ngawur, Gusti Allah dilahirkan lewat alat kelamin wanita. Gusti Allah kok dilahirkan lewat alat kelamin. Loh iya nek dilahirkan masuk lewat udel, kan mesti lewat vagina, betul kan? Tapi kan lucu, dia itu pemilik raja loh, pemilik surga dengan segala kemuliaan. Mosok dia dilahirkan lewat vagina seorang wanita gitu. Rendah sekali gitu. Nanti kita akan singgung mengapa itu terjadi. Atau klik sekali lagi. Ada gambar Natal enggak di sini? Yang kisahnya tentang misalnya Yesus sedang dipangku sama Maria. Enggak ada ya. Bisa enggak teman-teman bayangkan gini kayak saya. Waktu Yesus kala itu ya masih bayi dalam pangkuan Maria. Digendong gini. Kuwi koyok judul FTV atau kisah sinetron Indosiar. Tuhanku adalah anakku, anakku adalah Tuhanku. Loh, betul enggak? Terus pertanyaannya berikutnya, waktu Yesus masih kanak-kanak atau masih dalam gendongan Maria, Maria itu nyembah siapa? Suara saya terdengar jelas enggak teman-teman? Lihat teman-teman, lihat saya begini, aku kan seperti tertuduh. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seputar ini atau satu lagi, klik sekali lagi. Apakah ada dalam Alkitab yang mengatakan yang Yesus pernah ngomong, aku adalah Tuhan, sembahlah aku? Kan ada banyak penyerang Kristen yang mengatakan begitu toh. Nah, kalau teman-teman tidak biasa baca Alkitab dengan tertib, dengan baik, ketika kita dapat pertanyaan-pertanyaan yang gini, piye to iki? Tapi sebenarnya kalau teman-teman rajin baca Alkitab, pertanyaan-pertanyaan ini mah kecil. Ada yang berani jawab nomor 1, 2, 3, dan 4, nanti dapat hadiah. Kira-kira nek bener untuk hadiah. Ada yang berani angkat tangan? Angkat kaki? Ya, teman-teman, kita mulai dari premis dasarnya. Gini, dimulai dari Tuhan. Teman-teman, kita semua ngerti bahwa setiap orang itu naturnya berdosa karena terlahir dari keturunan Adam dan Hawa. Sejak saat Adam dan Hawa mbalelo Gusti Allah, lebih memilih mentaati bujukan si iblis, saat itulah dia jatuh dalam dosa. Dan semua keturunannya itu mereka menjadi manusia berdosa. Jadi dosa itu bukan absennya orang berbuat baik, bukan, tapi itu adalah sebuah kondisi. Maka konsekuensi dari dosa adalah yang pertama, dia pasti akan mengalami kesusahan. Lalu yang kedua, dia pasti akan mengalami jerih pergumulan atau jerih lelah pergumulan hanya untuk makan. Lalu yang ketiga, dia akan mengalami keterpisahan dengan Allah. Kenapa? Karena Allah kudus, manusia tidak kudus. Nah, yang paling mengerikan adalah keterpisahan ini bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Rohnya nggak bisa ketemu dengan Tuhan karena Allah suci dan manusia berdosa. Nah, karena Allah tahu kalau manusia nggak bisa selesaikan permasalahan dosa, maka Dia yang turun tangan berinisiatif untuk tolong kita. Nah, proses Dia untuk tolong kita itu loh, Dia harus menjadi manusia. Kenapa harus jadi manusia?
Ya alasannya karena yang ditebus adalah manusia. Gitu ya. Karena untuk bisa menebus manusia berdosa dibutuhkan manusia tanpa dosa. Apakah bisa Tuhan misalnya ujuk-ujuk mak jelek dadi gede kayak aku ngene iki? Ya bisa lah, Allah Maha Kuasa, kecil itu. Cuman masalahnya kalau dia langsung mak jelek gede kayak aku gitu ya, teman-teman, Allah nggak bisa mengalami proses seperti itu. Dan pasti nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama tidak bisa tergenapi. Karena ada anak darah yang harus mengandung, dia harus melahirkan anak yang disebut dengan Immanuel. Nah kalau langsung mak jegagi gede begitu, tidak bisa mengalami proses itu, dan berarti apa yang difirmankan Allah sebelumnya nggak terpati. Kalau tidak dipenuhi dan terpati itu berarti Allah bohong lewat nabinya. Makanya ia perlu harus hadir dalam bentuk manusia. Nah kalau bentuk manusia dari mulai bayi ya otomatis dikandung dulu, terus kemudian dilahirkan. Nah kelahirannya dengan tujuan untuk apa? Menjadi korban penebusan. Nah kita nggak ngomong panjang tentang ini. Pokoknya kira-kira teman-teman nek sedang buka TikTok atau sedang main IG scroll-scroll lalu ada video-video yang dipotong-potong, paling tidak teman-teman dapat gambaran itulah ya. Mau di snack video, mau di real video, atau potongan-potongan video dari para pencemooh, teman-teman punya gambaran bahwa Allah harus jadi manusia karena itu menggenapi firman-Nya, sekaligus untuk menjadi manusia yang tanpa dosa untuk bisa menebus manusia yang berdosa. Klik kembali lanjut. Nah faktanya memang hari ini, klik sekali lagi, hidup kita itu ada dalam kondisi seperti ini teman-teman. Yang paling apes manusia nomor piro cah? Rapat on ya. Hah? Sing paling apes ya nomor 4 ah. Wis ngerti nek ndek grajiku sing bakal tiba ndek dhewe kok ya. Nah, faktanya begini. Gambar berikutnya. Klik sekali lagi. Kan kita sedang bicara tentang kasih yang mempersatukan. Nah, kita memang sedang hidup di kondisi yang seperti ini. Kadang-kadang kita punya sohib yang nampaknya akrab baik, jadi soulmate kita gitu. Tahu-tahu nelikung kita gitu. Ada yang pernah mengalami itu? Iya. Jarene konco, tapi tego. Nah gitu ya. Nah fakta ini yang sedang kita hadapi. Nah kalau misalnya kita sedang ada dalam kondisi seperti itu, gimana caranya aku bisa mengasihi wong aku yang dilukai? Enak pak, ora tau ngerasake, tapi aku pak pasah gak sayang-sayange, digosting, ditinggal lunga milih kancaku dhewe, loru pak, kan begitu ya. Gimana mungkin aku bisa ngasihi? Tapi ini memang fakta kehidupan yang nggak bisa kita tolak teman-teman, saudara. Nah dalam kondisi seperti ini kan tidak mudah. Nah tapi mari kita lihat fakta apa kata Alkitab, bahwa memang kondisi kita itu kayak gini. Kadang-kadang kita untuk harus ramah sama orang lain jadi susah. Kenapa? Karena pergumulan, beban, luka batin dan sebagainya begitu. Saya itu tertarik dengan sebuah slogan, klik sekali lagi, yang selalu ada di sebuah minimarket ini. Iya. Ono sing biasa blonjo nek kene cah. Kuwi SOP-ne siapapun yang datang belanja di situ, mbah nganggo sandal, ra nganggo sandal, petugase, usere atau apa SPG ini, pelayane, ki mesti menyapa, meskipun kalian cuman beli, mending aku beli apapun lah semurah itu. Nah kadang-kadang loh saya agak risih teman-teman, karena ada banyak anak-anak Tuhan yang sebenarnya mereka harus menunjukkan identitasnya sebagai orang Kristen, tetapi begitu sedikit dilukai oleh temannya yang sama Kristen, ono sing ngomong ngene lho, gara-gara ditelikung ngono cerita karo aku, omahku sampai mati rak pernah ngampuni dia begitu. Nah kadang-kadang kalau ketemu sama teman yang model begitu, lebih baik buang muka, gak ketemu lagi gitu. Nah kalau ketemu muka itu kumpul jadi satu di mulut semua, tahu muka yang kumpul jadi satu di mulut semua, ya kayak gitulah kira-kira. Nah dibandingkan dengan mereka,
mau itu yang datang siapapun, belanja atau tidak, begitu masuk ke toko itu, Anda yang cuma numpang pipis pun disapa, selamat berbelanja gitu. Silakan. Padahal nggak bayar apa-apa loh. Nah kan beda sekali dengan kontrasnya dengan apa yang hari-hari ini kita hadapi. Nah karena itu mari kita melihat apa kata firman Tuhan, bagaimana sebenarnya kita harus menyadari bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang harusnya mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus mengupayakan diri kita kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan. Nah Alkitab mengajar kepada kita next, agar kita memahami fakta ini. Yang pertama saya ngajak kita untuk membuka 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27, bagi yang bawa silahkan. Karena itu akan menjadi dasar mengapa kita satu dengan yang lain itu harus saling mengasihi. Mengapa kita satu dengan yang lain harus saling mengasihi? Ada dalam teks itu 1 Korintus pasal yang ke 12 ayat 12 sampai 27. Alkitab menjelaskan bahwa setiap orang percaya, siapapun itu, dia sudah diikat oleh Roh Tuhan ketika dia percaya dan terima Yesus, dan ketika dia diikat oleh kasih yang mempersatukan, yang menjadikan mereka sebagai saudara seiman, mereka kemudian terhisap menjadi satu bagian dalam tubuh Kristus. Nah, mari kita eksposisi teks ini. Mengapa kita mesti harus saling mengasihi? Karena kita diikat oleh satu kasih, yaitu kasih Yesus. Nah, pertanyaannya, penggambarannya itu dijelaskan lewat anggota tubuh Kristus. Nah, mengapa kita mesti harus terus mengasihi satu dengan yang lain meskipun tidak mudah? Karena faktanya Alkitab mengajarkan yang pertama adalah bahwa sesungguhnya kita itu saling membutuhkan. Klik gambarnya. Nah, saya tidak tahu teman-teman, kan sudah lama saya meninggalkan daerah Puncel, daerah Tawangrejo, tapi yang saya tahu biasanya ku nek wong mocok duduk, nek tambah duduk ya Pak Sis ya, wong duduk sing nganggo kancur itu loh ya, atau macul itu kan mesti zaman biyen kan mesti nggo kancur ngene terus dingcalo atau ngene iki terus mulai dari pagi sampai beduk kungkum nek jero lumpur nguncale kancur, wah wis kewesele ora jamak. Bar kuwi bar maem siang terus kemudian jam 1 jegur meneh, manjing meneh sampai sore. Rata-rata katakanlah nek mlebu esuk tekan sore nu diaturi pinten Pak Basuki? 120. 100. Cah, bayangin tak, mungkin ada teman-teman yang bapak ibu masih bekerja seperti itu, apa ibunya bekerja apa begitu ya, entuk duit 100, entuk duit 100, angger entuk duit 100, dinggo tuku manganan sing enak, mbuh iku sate, mbuh iku nek Mbak Septi iku RW Carica iku masakan iku, utawa nggo tuku gandul to bakso. Sing rekoso nalika duduk iku lengene, kentole, boyoke. Tapi angger entuk duit dinggo tuku panganan sing enak, pertama sing kerasake apa? Cangkeme to, Cah. Cangkeme. Iya to? Nek misale anggota tubuh kuwi do protes ngene, enak lho cangkem kuwi, ora melok rekoso. Sikilku angger metu kok lumpur, jegul lumpur sampai kentolku sak apa kenceng-kenceng, lenganku watos jarem, boyokku meh pedhot. Angger tok duit bayaran dienggo mangan, sing ngrasake iki mesti cangkem gak lapo-lapo padahal. Lho cangkeme iso protes ngene, kowe masamu apa ya kepenak, rungokno ngene lho. Ndorone awake dhewe kuwi nek mangan ku regedak-regedeg, pomon blanak sing digoreng ora patek garing iku sarine dikremus bergedep, burung sampai mamahke lembut itu langsung disentor karo es teh seger ya, ngono ku rasane perih kabeh ya. Kowe nek protes aja karo aku ki mbok ngunyang-ngunyang tok, begitu tak kunyah-kunyah tak lebokno ning kerongkongan, kuwi lho protese kerongkongan tampa resik. Kerongkongane jangan ngomong,
yo, aku yo meng padha wae meng nggur ngenyah-ngenyah tok. Begitu rontok lembut tak dorong mengisor ning lambung. Terus lambung yo protes. Ora aku tok yo sing nampa kepenak. Aku yo padha wae nyambut gawe mek meras-meras, meres-meres. Begitu rontok alus lembut, makananku sing dipangan dorone awake dhewe iki tak dorong mengisor ning usus. Kuwi lho usus sing ra lapo-lapo nampa resik tok. Ususe ngomong ngene. Wis nek kowe do protes tangan sikil boyok gawe tanggone cangkem tenggorokan tekan lambung do protes darane aku nampa resike ora melok kesel ora melok rekoso nampa resike tok wis ngene wae wong aku yo ora nampa apa-apa bar iku lho sari-sari panganane tak uder mubeng kabeh kok sampahe aku sing nampa tak dokok ngisor nek kowe protes wis ngene ora usah mangan korong dina apa 3 dina. Perhatikan ketika tidak makan 3 hari, sing lemes apa lambene? Sing lemes apa kerongkongane? Seluruh badannya. Nah, teman saya ingin memberikan sebuah penggambaran bahwa apapun kita bentuknya, setiap orang percaya yang diikat dalam kasih Kristus, kita itu saling membutuhkan. Mulane kayak mau sing tampil di depan ini, para pemusik mereka punya karunia yang bagus, para pemuji penyembah karunia bagus. Nek pemusik penyembah orang nok kita, adik apa mbah ngajak mben sapa? Kan gitu. Atau mungkin yang nggak kelihatan soundman yang ada di belakang ngangi-ngangi tok. Kalau nggak ada mereka ya nggak akan terdengar dengan bagus harmonisasinya. Nah percayalah dengan saya karena Alkitab ngajar ini bagaimanapun bentukmu, bagaimanapun modelmu, bagaimanapun keberadaanmu, engkau itu didesain satu dengan yang lain saling membutuhkan. Ora Pak, aku ora butuh ndek selawase. Aja ngono, anjen kowe sik gagah, tapi pada satu saat kamu pasti akan butuh. Percaya deh. Termasuk di jemaat ini juga gitu. Ono pendeta, ono majelis, ono jemaat, ono sing sregep melayani, ning ya ono sing tukang maido. Itu pasti ada. Dan percayalah, itu semua saling membutuhkan. Klik teks berikutnya, mari kita lihat. Klik. Klik. Klik, klik. Iya. Satu lagi. Bocah nom-noman ini yang jadi sumber masalah mengapa seringkali tidak bisa mewujudkan kasihnya satu dengan yang lain karena adrenalin cah nom iki lho, jiwane nom itu suka meledak-ledak. Salah satu yang bikin kita tidak bisa maksimal itu ya karena ora sabaran. Penting antem isik urusan buri sisane. Ngono ya cah ya? Hah? Betul? Betul. Keta-kete antem isik sisane urusan buri. Ngono ya? Betul? Wah, aku wis tebar pesona karo ndek yo. Memberi perhatian rekan-rekan, walah malah cedhaki. Wis engko cegat wae. Ana sing ngono cah? Biasa lempar batu sepiring tangan. Aslinya ndek ning iya, aku wis paham ngono kuwi. Terlukai deh. Prinsip psikologi cah, aku iki konselor cah. Jadi saya tuh pernah melayani di rumah sakit yo di Citarum, yo di Dr. Cipto. Nah, saya juga dosen konseling itu email sama Bella tahu saya spesialis konseling. Jadi saya tahu orang yang biasanya terluka itu pasti melukai. Nah orang muda punya potensi besar untuk tidak sabar. Ketika terlukai pasti akan berusaha untuk melukai orang lain. Apa ndek tok sing iso kan gitu ya. Nah faktanya adalah ketidaksabaran itu menjadikan kita tidak maksimal teman-teman. Atau persoalan kedua berikutnya. Klik. Next. Yang kedua. Klik klik klik. Salah paham. Ono sing tahu merasa difitnah sama temene? Sering. Padahal aslinya ndak. Gara-gara status. Koncone lho ono gawe status jane ora nembak ndeke, status biasa. Terus di screenshot
Sret gitu. Iki mesti nyindir aku iki. Ngomong karo kanca liyane. Betul? Kan persoalannya kan begitu. Kadang-kadang kuwi lagi foto nulis healing ngono iki. Healing cekra gitu terus dikasih caption begitu. Loh bagi yang lain disindir kok. Nah, hati-hati teman-teman, cari informasi yang detail, jangan mudah terjebak dengan hoak. Karena ketika engkau terjebak dengan hoak, berita palsu yang belum tentu benar, menghadirkan kesalahpahaman, kowe dadi musuhan karo kancamu, karo dulurmu. Dan pasti kalau engkau ketemu dia engkau tidak akan damai sejahtera. Itu pasti itu. Jadi jangan mudah terbawa karena itu persoalan yang pasti teman-teman hadapi. Klik yang ketiga. Yang ketiga. Nah, cuek bebek. Cuek bebek. Masalah yang saya lihat hari-hari ini buat para mentor ya. Buat para mentor, anak-anak kita itu ya baru saja melewati namanya generasi rebahan. Terus sekarang masuk dalam namanya generasi stroberi atau generasi kristal. Bocah yu ayu-ayu, ganteng-ganteng, pinter-pinter, melek teknologi. Neng rapuhe apa? Senggol sithik ngamuk, sendol sithik pecah. Saya beberapa bulan yang lalu ki mendampingi bocah ayu, bocah pinter. Goro-goro pacare dijak foto karo kancane itu tekan omah kamare tangane diris-iris. Serius. Tambah lagi teman saya Mas Andri yang jadi konselor di Marti Rahayu, tak tanya, begitu selesai saya konseling dia, terus tak tanya, "Om, aku barengan nemu bocah wayu iki lho fotone, tangane tak foto ana telu. Ngerti perkarane apa? Goro-goro pacare kuwi selfie karo kancane. Lho cemburu rong diklarifikasi lho tangan digeret-gereti. Bar kuwi Mas Andri kan praktek di Marti Rahayu Kudus. Dia kepala HRD jemaat kami. Dia foto langsung kirim 2 crit ke saya. Om, sama dalam minggu ini Iren dan saya juga mendampingi 3 anak yang sama kasusnya seperti Om Kamto gitu. Oi, Canom. Oi. Serendah itukah semangat hidupmu? Aja ngono, sego pecel seenak, penyet bandeng se oke, soto se ciami. Cah lanang ora iku tok, cah wedok yo ora iku tok. Yo naif banget uripmu, iya kan? Mbok kaya lagune Deni Caknan nemu iku lho, ngerti ya? Untuk ketemu orang yang baik kadang-kadang memang ketemu orang yang salah dulu, tapi tidak apa-apa, sabar. Nanti di bagian terakhir kita akan ngomong tentang seks ya, boleh. Sorry, Bu, waktu saya berapa? 5 menit lagi? Oh terserah. Slide berikutnya, yang kedua, klik. Yang kedua, mengapa kita harus saling mengasihi? Karena kita ini dijadikan sebagai keluarga dalam Tuhan. Nah, penggambaran yang paling tepat kembali lagi di 1 Korintus tadi, teman-teman. 1 Korintus tadi. Gini. Tolong perhatikan, ada yang pernah cewek-cewek SMP, iki SMP SMA yo. Wis tau ngewangi masak mbokmu apa urung we? Sapa sing SMP kelas 3 sih klambine dikembah mboke? Sapa? Saya marah loh karena ada anak 1 SMA di tempat kami itu klambine dikembahne karo mboke. Saya baru ngerti ngamuk-ngamuk saya. Alasannya ngene, Om capek Om pulang sekolah terus kemudian les-les. Aku terus ngomong sama dia, Bu, jenengan itu tidak menemani dia sampai dia mati. Jenengan pasti mati duluan. Terus berikutnya, dia itu nanti akan pergi keluar kota untuk kuliah, untuk bekerja. Naturnya wong wedok itu mesti
duwe anak, duwe bojo, kecuali dia mau single selama-lamanya. Pertanyaannya, Bu, engkau mau mencucikan dia selama-lamanya? Loh, kasih dia SMA lo, godok banyu yang satu, sampai entek kok. Anakku ngamuk aku. Ora iso ngono kuwi. Engkau cewek-cewek. Saya malah godok lagi gini teman-teman. Godok saya gini. Saya pernah ketemukan, tapi bukan di jemaat yang saya gembalakan. Wiki anaknya nangkring yang dhuwur sofa kalau dolanan HP. Boe bar nyapu, ngepel. Terus bar dipel niku sikil junjung ngene. Wah, nek aku dadi pakane, wantemi pokoke. Ngawur iku lho. Lho, Cah, dengar saya baik-baik. Mbokmu, pakmu siap ra siap pasti akan meninggalkanmu. Bukan aku nyedake. Masa bapakmu ibumu akan melungsungi? Kan enggak mungkin. Nek tua pasti mati kan? Nah, kalian tuh siap gak siap harus berdiri di atas kaki kalian sendiri. Untuk apa? Untuk berjuang cari nafkah. Nanti kalian pasti harus pergi cari duit. Kalian harus punya keluarga, kalian harus punya masa depan. Yang tidak mungkin bergantung sama orang tuamu. Nek kamu ngatakan, oh kok pokoknya ono urusannya nanti. Gak perlu wong cawe itu sekarang ini gak perlu Pak untuk cuci piring, gak perlu untuk masak, gak perlu untuk cuci baju. Kan nanti aku punya pembantu. Hei, yone ekonomimu baik. Yone engko kowe sukses, duit akeh, iso gaji pembantu. Belum tentu hidupmu begitu nanti. Yone morotuamu ora kemulutan. Ngerti kemulutan? Cangkeman lho. Iya, ayu sih ayu, tapi apa cukup mangan ayu? Kan gitu. Jadi kalian harus ngerti bahwa kalian akan bertanggung jawab untuk hidupmu dan keluargamu. Cowok-cowok, jangan merasa wis aku sik enam ngene. Rungokno ya. Bocah saiki 1 tahun satu angkatan gitu yang lulus sarjana, yang lulus SMA, SMK, itu jumlahnya di Kabupaten Pati itu ribuan. Sementara lapangan pekerjaan itu tidak gampang. Nah, you siap tidak siap harus menyiapkan dirimu. Engkau akan bertanggung jawab untuk orang yang kalian cintai. Nek kowe pengen nikah, kan gitu kan? Kan gitu kan? Kan otomatis kalian akan punya keluarga, akan menafkahi. Arep jalo wong tuamu sampai tua. Kan enggak. Nah, jadi kalian harus berusaha untuk gimana caranya aku siapkan diri saya dari sekarang ini supaya saya bisa belajar berdiri di atas kaki saya sendiri. Gitu. Nah, pernah dengar baik, ada seseorang yang karena latihan masak terus kiris drijine metu getiye kecape cur gitu. Begitu drijine kiris metu getiye sing bengo-bengo aduh apane? Cangkeme kiten. Ndak. Begitu loro banget. Waduh, sampai nangis metu luhe, sing metu luhe apane? Loh, kan orang hubungannya karo iki ya. Nangkep gak? Maksud saya bahwa kalau kita sadar harusnya setiap kita sebagai bagian dari tubuh Kristus yang disatukan oleh Allah, itu kita saling merasakan. Kudune sing siji rekoso ya aja disurai, nek sijine bungah ya aja malah tambah mecucu. Karena harusnya sesama saudara itu kalau ada satu yang berduka, kita dampingi, kita temani. Semangat guys, semangat coy. Nek ana sing bermurung durga karena ditinggal kekasihnya, digedhekke atine, yo aku ngerti anjene lara atiku anjene ora karu-karuan. Nek semangat yo, cah wedok ora iku tok. Ngono ya Mas ya. Bu, hilang 1 tumbuh 1000 ngono lho. Kan gitu ya. Digedhekke hati. Ora malah ngompori, sapa sing kerebut? Ndi cegat tok antemi. Wah, ngawur iku ya. Jadi anak Tuhan itu harusnya sesama orang percaya itu saling membutuhkan, saling merasakan. Tidak boleh bersukacita atas penderitaan temannya, tapi sebaliknya kalau teman kita berduka kita temani. Kalau teman kita sedang bergembira, sedang sukses, ya kita bersukacita. Terpujilah nama Tuhan karena dia diberkati oleh Tuhan. Klik berikutnya. Cepat saja. Cepat saja kita lompat biar cepat aja gak usah dibahas ini. Waktunya nanti kita ngomong bagian bawah. Klik lagi.
Klik lagi. Hop, 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 hop. Ya. Jadi mengapa kita harus mengasihi? Karena kita sudah diikat oleh kasih Tuhan Yesus. Namanya kasih yang mempersatukan kita. Nah, kita mesti harus saling mengasihi karena kita saling menghormati, saling membutuhkan. Yang kedua, kita saling merasakan. Nah, yang ketiga ini eksposisi dari 1 Korintus tadi, kita itu saling menghormati. Kenapa begitu? Teman-teman, ada anggota tubuh kita yang ketika disebut saja wi ora patek macem. Itu loh, gambar itu kan tempat untuk mengeluarkan asap, itu kan namanya sailet ya. Loh, ya wes anus lah, anus. Ngomong tok wae kan kalian guyu to. Lho nek cara anus basa Jawane apa? Lah aku ngomong salah. Ndak toh. Tapi begitu aku ngomong gitu kalian ketawa. Loh itu sama loh, kayak ini namanya apa? Tangan. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Loh kan sama namanya itu. Kenapa ketawa? Cuman aku sebutkan namanya aja kan kalian ketawa. Apalagi yang keluar dari tempat itu. Loh, baru bentuk anginnya itu bisa menghadirkan banyak dosa loh. Misalnya tempat-tempat gini, teman-teman gitu ya, yang rapat-rapat gitu loh ya. Orang ana suarane tiba-tiba mek ana aroma-aroma semerbak ngewangi begitu. Wes salah, lirikan mripate ini sudah menuduh kok. Kata kau ini, mangan dok, ora. Mungkin yang lainnya menengai, batang menau, kan gitu ya. Itu baru wanginya tok, apalagi kalau sampai metu ampase. Sudahlah ya. Tapi tahu nggak teman-teman? Sorry. Anggota tubuh ini yang namanya sailet anus itu tidak elok namanya. Tapi tahu nggak? Orang nggak bisa kentut. Itu mahal harganya. Kami punya jemaat yang sudah meninggal dunia, Mbah Saryo namanya. Dia telepon aku waktu saya masih di Solo Tigo. Dia telepon aku karena akrab dengan saya. Mas, wetengku rasane sebuah loro kabeh. Wis sewengi terus tengah awan iki lho, ora iso ngentut. Ora enak Mas, aku mau mati Mas aku Mas ngono. Lah, anaknya kan satu sedang ada di Jakarta kerja sana, pas ditelepon gak diangkat-angkat terus nelpon aku. Lah, saya sedang ada di Solo Tigo. Lah piye Mbah? Aku ra betah Mas. Mau sampai mati ini rasane. Ya yang gitu loh. Mau sampai mati ngene rasane. Terus udah Mbah, daripada aku jenengan tambah gak karu-karuan. Lah kudune kepiye? Wis tak go nganu, tak nelpon Dedi ben jenengan diterke ning rumah sakit. Mobilku ning omah. Terus Mas Edi tak telepon. Ngene, tolong Mbah Saryo terke ning rumah sakit. Digawa ning Suwondo. Diobati Bapak Ibu. Teman-teman, jarene setelah diminumi obat ya apa begitu, setelah 1 sampai 2 jam itu ngentut iku ora mandek-mandek jarene brot. Kowe kan gedhi lemu. Kuwi wambune, teman-teman. Jarene kaya sepiteng. Lho guyumu kok ngono? Anda sedang bersukacita di atas penderitaan Mas Edi yang menemani waktu itu. Karena udah ngancani gitu ya. Terus tak takoni waktu itu entek piro. Kan ketika saya pulang dari Solo Tigo tak parani. Terus tekan omah sampai akhirnya saya pulang ke rumah, terus tak parang lagi, pulang dari rumah sakit tak jemput saya gitu ya. Kan aku malah ngancani bayar. Entek piro. Itu 2016 saya ingat itu. Bulan-bulan November pas musim hujan itu. Entek iku 100.000 mung ora iso ngentut. 170 piro itu. 2 hari tok iku ning Suwondo. Nah, poin saya begini, teman-teman. Untuk sesuatu anggota badan yang sepele, jenenge ora pantes, ora ketok, neng dia punya fungsi yang luar biasa, kita harus beri penghormatan. Karena kalau dia tidak berfungsi, cilaka betul. Nah, jadi tolong omong sama diri sendiri. Nek kue duwe dulur Kristen,
disawang yo gitu ya. Disebut yo ora ana gunane ketoke, ora macem blas. Hati-hati. Jangan engkau memandang dia sebelah mata. Jangan-jangan dia berperan seperti begitu dia bermasalah selesai kelar hidup lo. Nah gitu ya. Nah jadi satu dengan yang lain harus saling menghormati. Kenapa? Kita punya peran dan fungsi masing-masing. Maka ada iklan begini, gak ada lo gak rame. Oke? Nah klik berikutnya. Poin ini yang kita akan bahas. Lanjut lagi ke gambar. Satu lagi, klik. Nah, kenapa saya mau angkat ini? Mumpung sekalian saya ketemu, saya menyampaikan apa yang menjadi beban saya, teman-teman. Teman-teman, dengar saya baik. Satu Samuel ngomong begini, barang siapa tidak menghormati Allah, dia tidak dihargai oleh Allah. Barang siapa yang memandang remeh hukum Allah, maka dia pun akan dipandang remeh oleh Allah. Nah pertanyaannya adalah saya dapat data tahun 2012 di Kabupaten Jepara 10 tahun yang lalu. Klik dek bawahnya terus dek, klik nanti lompatin terus. Klik cepat dek, bisa langsung tunjukin yang data ada. Lagi, sip. 10 tahun yang lalu saya cari di Pati, saya nggak temukan data. Tapi data ini saya temukan di situs resmi. Tahun 2012, 10 tahun yang lalu, perhatikan baik-baik, ada 1000-an terjadi Halim Perdana Kusuma di luar nikah. Terus 300-an anak SMP dan SMU itu hamil di luar nikah. Perhatikan baik-baik, data ini itu seperti gunung es gini. Tak ceritain, beberapa tahun yang lalu, maaf sekali lagi, di Gunung Rejo ada kasus. Maaf sekali lagi, di Gunung Rejo itu ada kasus, ada seorang karyawati di kerja, terus kemudian dia berpacaran dengan seorang cowok, begitu kebetulan dari luar Jawa, terus kemudian hamil, terus sampai kemudian proses berlanjut, berusaha digugurkan dan itu meninggal dunia. Itu anak Tuhan loh. Saya rasanya sedih banget rasanya saya. Ya ampun anak Tuhan begini begitu. Dan itu salah satu saja. Pertanyaan gini, saya kan biasa badminton, saya biasa kumpulan jagungan dengan anak-anak kampung. Dengar saya baik teman-teman. Balik ke data atas lagi. Aku ngomong karo bocah lanang kampung, ngomongnya ini. Wis tak tumbaske kuota, tak jak mangan, ulang tahun tak wenehi kado, tak jak jalan-jalan, burung mesti dadi bojoku, mosok gak tak rasake mas. Loh, iya loh serius loh, mosok gak tak rasake. Nah itu yang biasa dari anak kampung. Tangkap maksud saya? Cewek-cewek dengar saya. Virginitas itu hanya sekali loh seumur hidup. Begitu keperawananmu terambil daripadamu, yang itu yang ngambil belum tentu itu suamimu, meskipun dia gombale rak karu-karuan, ngomong cinta secinta-cintanya, cintanya membabi buta misalnya, terserahlah. Tapi kalau dia belum jadi pacar, belum jadi suamimu, jangan berikan keperawananmu. Karena nanti pria itu jiwanya petualang. Kalau dia sudah dapatkan, pasti dia akan nambah lagi. Kalau sudah bosan, dia bilang sorry ya, kamu gak cocok, kita gak jalan lagi, kita putus ya. Terus dia pergi cari cewek lain. Nah pertanyaannya, ketika engkau sudah berikan segala-galanya yang kau miliki, yang termasuk berharga itu, kan sudah begitu selaput darah, sudah tersobek, tidak perawan lagi, engkau akan jadi barang second. Loh nek bar tingkung kan jenenge second nah. Terus kowe nangis-nangis sebulan 2 bulan begitu. Terus kowe move on lagi, duwe pacar meneh. Terus ngomong ngene, "Hei, terimalah ini aku barang second." Gitu. Loh guyu kowe. Guyu. You enggak pernah tahu rasanya saya tuh mendampingi ada seorang anak SMA pengen mati bunuh diri, jemaat kami. Gara-gara apa? Pacarannya dulu dia liar. Dia datang bulannya itu rutin,
Tiba-tiba setelah dia berhubungan intim dengan pacarnya SMA itu, sudah 2 minggu dia tidak mens. Malam itu dia nggak bisa tidur, kepalan jeduknya tembok, jedok jeduk jeduk gitu. Terus dia telepon saya, om, saya mau mati om, saya mau bunuh diri. Untung saya dekat dengan anak ini. Bengi-bengi aku tinggalkan istri anak-anak saya di pastor, tak parani nih kos-kosane. Ternyata rupanya wis gak karu-karuan. Tak takoni opo, ternyata dia ketakutan karena pernah berhubungan badan dengan pacarnya. Woi, apakah kemudian pacar jadi suaminya? Enggak, dia golek mangsa liyane. Mulane, hei cawe wedok, hargai badanmu, dan kau anak-anak cowok, hargai kekasihmu. Kalau dia belum jadi hakmu, jangan kau ambil. Ingat baik-baik, Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Jangan sampai kau cemarkan hidupmu. Apalagi sekali lagi yang paling rusak itu nanti kau cewek-cewek. Karena ketika kau kehilangan virginitas, tak akan pernah bisa kembali. Karena itu hormati hukum badanmu, dan kau juga cowok-cowok hormati sesamamu. Karena Allah mengendaki itu. Jangan jual murahan. Jangan jual murahan. Nangkep ya teman-teman? Oke, klik lagi. Kita baca cepat. Yang dikedepankan kan ini, kemesraan. Pak, saya matur, saya punya kafling di dekat Minisopati, tempat binatang mini itu loh. Saya sama istri sama anak-anak mampir ke sana. Bocah SMA ini pikir dalan iki pangku-pangkunan loh. Ono aku karo bojoku anak-anakku, aku gak dianggap wong. Awan-awani pangku-pangkunan. Nah hati-hati, cowok itu, cewek dengar saya baik-baik, cowok itu petualang. Kalau kau punya pacar, kamu izinkan hari ini kamu izinkan kecup keningmu. Pertemuan pacaran berikutnya ini di apel, ono kesempatan dia nggak puas kamu kasih keningmu, mesti jaluk pipimu. Pokoknya pipi, pertemuan berikutnya nggak puas dengan kening dan pipi, pasti dia akan cari bibirmu. Engko nek bibirmu wes mulai bibir pombarke, lama-lama wong lanang ki celutak. Loh iya loh, kok ngerti begitu? Terus dia menjadi rohani, kuraba begitu kan? Terus maaf, kalau sudah terangsang, oh dia pasti cari kesempatan. Mau lihat datanya, klik lagi. Gak kelihatan ya? Oke, lanjut lagi, klik lagi. Terus. Klik lagi, atas bawahnya lagi. Oh, oke. Klik lagi, klik 2. Klik lagi. Loh, kok tadi yang atasnya lagi? Oke. Back. Kode ya wes, kode ayo. Nah, pertama kanggone cah lanang, seks kuwi hanya sensasi. Mulane ana sing ngomong ngene, cah lanang kuwi memberi cinta supaya dia dapat seks. Tapi bocah wedok rela memberikan seksnya supaya dapat cinta. Kebalikannya begitu. Apalagi nek bocah wedok iku wis digombali kalimat-kalimat manis, terkindil-kindil dia. Wah, iku apalagi nek lanange model-model mode garangan ngono kuwi. Wah, hati-hati. Sing celutak-celutak ngono. Yang bisa jaga dirimu cewek-cewek itu cuma dirimu saja. Ingat baik, ketika engkau sudah menstruasi umur 10-11 tahun, sekali terjadi penetrasi hubungan seks dan ada sel sperma yang bisa sampai di indung telur lalu bisa buahin telur, bahkan oral saja atau misalnya tidak penetrasi tapi hanya di sekitar alat kelamin saja, ketika ada sperma yang berhasil masuk, kowe iso halim perdana kusuma, iso meteng kowe cah wedok. Lah
pertanyaannya nek sampai kemudian hamil, yo nek pacarmu tanggung jawab, nek ora keblak-keblak kowe. Terlepas dari itu semua, masa depan pasti berantakan. Nah, karena itu camkan baik-baik, jangan sampai kamu salah memilih orang yang kamu jadikan pacar dan teman hidup. Lalu oke, slide berikutnya bagi wanita. Terus. Nah, baca sendiri ya. Yang cewek-cewek, cowok-cowok, lihat ini karakter kalian ya. Itu apa ya? Naluri alamiah. Klik berikutnya. Yang cewek sekarang tak tunjukin. Klik. Nah, Nah, jadi yang cewek itu begitu, teman-teman. Mulane segampang terangsang kuwi lanang. Sing wedok jauh lebih lama terangsangnya. Nah, sing cawe wedok kuwi kamu harus pagari dirimu sungguh-sungguh. Nek pacarmu, tunanganmu sudah mulai begitu, hati-hati, kamu harus berhenti. Jangan sampai kalian terus kemudian gagal mempertahankan. Karena faktanya ada banyak kemudian anak-anak gereja, anak-anak Kristen itu meninggalkan imannya karena dia sudah halim duluan, jual imannya, kan begitu. Nah, karena itu prinsipnya teman-teman, cepat aja supaya bisa tampil semua. Stop, silakan dibaca cepat teman-teman ya. Oke, klik lagi. Oke. Nah, jadi teman-teman, mari sadarkan bahwa siapapun kita yang ada di dalam Kristus, kita ini satu anggota tubuh Kristus. Ya. Jadi engkau dan aku ini saudara. Persaudaraan kita bukan hanya berhenti di bumi, tapi sampai di kekekalan. Karena kita diikat oleh Roh. Oleh karena itu, teman-teman, ketika engkau menyakiti sesamamu, itu akan ada perhitungannya di kekekalan. Nah, karena itu hiduplah sebagai pribadi yang disadarkan bahwa perayaan Natal hari ini menolong saya untuk memahami bahwa aku disatukan oleh Tuhan oleh kasih ilahi. Biarlah kasih kita sebagai sesama anak Tuhan terus disadarkan dan diikatkan untuk kita saling menghormati, saling merasakan dan saling membutuhkan. Jangan lukai sesama kita. Amin. Ayo, mari kita berdoa. Sore ini Tuhan, kami sudah sharingkan apa yang menjadi bagian kami. Selebihnya Tuhan tolong sempurnakan pesan ini untuk kami semua. Ampuni pelanggaran kami manakala kami apatis, cuek dengan prinsip-prinsip kebenaran-Mu. Tetapi biarlah Roh-Mu yang akan terus menyempurnakan pesan ini. Hamba-Mu melakukan bagian hamba sudah semampu hamba. Selebihnya biarlah Roh Tuhan akan menyempurnakan dan menuntaskan pesan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon ampun atas pelanggaran kami dan kekurangan kami. Menyerahkan hidup kami hari ini, esok dan seterusnya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Demi nama Yesus, kami doakan adik-adik kami ini supaya mereka bisa menempatkan diri dan memposisikan diri dengan cara yang benar dan berkenan. Sadarkan kami bahwa kami adalah satu saudara di dalam Tuhan, yang pertalian persaudaraan kami bukan hanya berakhir di bumi, tapi juga sampai di kekekalan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami menaikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik, di akhir pertemuan kita siang sore ini, izinkan saya secara pribadi menyampaikan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan dari diri saya. Doa saya Tuhan menyertai teman-teman sekalian. Amin. Puji Tuhan,
Sungguh indah firman yang telah disampaikan Bapak Pendeta Sukamto. Kiranya apa yang disampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau sapa sekali lagi. Shalom teman-teman semuanya. Masih ada semangat? Masih sukacita? Dari tadi kan aku ajak kalian nyanyinya cuma bertepuk tangan. Untuk kali ini saya mau ajak kalian joget. Saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita joget sama-sama. Kalau enggak joget, nanti saya minta yang di belakang untuk narik kalian. Ayo berdiri. Musik. Ayo. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine, mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Ayo joget teman-teman. Derek Gusti sing temen, pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono, sepuluh wis jangkep, derek Gusti mesti slamet. Apa iya tenan-tenan, apa tenan iyo iyo, pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya tenan, apa tenan iyo iyo, pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Stop dulu. Saya kan tadi aja teman-teman untuk joget. Kenapa cuma? Kalian gak semangat ya? Kurang makan? Apa belum makan? Belum minum? Tenang, nanti di belakang ada. Kita pujian dulu buat Tuhan, oke? Musik, main. Ayo konco padha melu, papat lima enem, derek Gusti sing temen, pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono, sepuluh wis jangkep, derek
yang cantik. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu door prize. Saya serahkan pada si lomba, waktu dan tempat kami persilakan. Masih tetap semangat? Semangat apa tidak? Semangat. Hari ini kira-kira siapa ya yang kepingin mendapatkan ini? Hah? Nek ra gelem tak pek kabeh. Ya. Sapa sing ra gelem iki? Ngaco nggih. Nek ra gelem kok tak peke. Tak daftar aku. Hah? Siap? Nanti tekniknya seperti ini ya. Udah pada dapat hadiah kemarin Bu Rumi. Apa? Udah pada dapat hadiah. Iya, wis entuk hadiah mulane. Ora gelem iki. Aku gelem iki kok. Siapa sing gelem iki? Iki lho maksudku. Jek angkat tangan. Wong siji loro malah, ya. Nah, nanti tekniknya seperti ini. Balonnya ndi yo? Nah, ini ada balon. Nanti setiap bangku 1, 2, 3 itu akan mendapatkan balon, tapi tidak semua. Nanti balonnya akan dipegang satu anak, dilempar ke anak yang lain. Begitu musik berhenti, berarti anak itu yang maju ke depan, mendapat hadiah. Mendapat door prize-nya. Ya, asal bisa menjawab apa Mbak Timur? Menjawab pertanyaan Bu. Pertanyaannya gampang-gampang apa angil-angil? Sangat mudah. Gampang Ca. Bisa dimulai, coba cek sound sik. Bisa dibagi Bu Rini, 1, berarti yang belakang dikasih, tengah-tengah dikasih. Nek kurang tak jingkokno iki lho Ca, balon iki Ca. Cek. Nanti saya sama Mbak Timur nyanyi. Begitu lagunya berhenti, berarti balon itu ada di posisi tangan kalian. Yang membawa balon itu yang maju ke depan. Ya, siap? Coba kita bangkit berdiri biar saya nanti bisa melihat. Karena saya pendek, jadi tidak bisa melihat dengan jelas yang belakang ya. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya. Loh, berdiri yang sebelah sini berdiri alias ngadeg. Yuk ngadeg kabeh. Sing ora ngadeg ora untuk snack loh. Ya. Ayo kita bangkit berdiri semua.
Bisa pegang balonnya, bisa diberikan ke teman nanti ya. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima. Malah balone dihancek kowe piye? Diputer cah. Duh. Ya. Iki matematikane kepiye? Muternya nggak harus urut, mau dikasih ke siapa boleh. Misalnya sama Mbak siapa? Pasnya. Pasya, mau dikasih sama Mas siapa yang di belakang boleh aja, nggak harus urut. Ayo. Ya, iki temenanan iki, wis ora ono cek sound, temenanan. Yuk mulai. Siji Loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima. Ayo, lempar. Lu bar nek ngene. Wes ayo le, maju le. Iki kok gak lapangan iki. Berarti masih tok iki.